talfik juga menjadi masalah juga. Iya, jadi masalah juga. Ya sekarang bagaimana mazhab Syafi'i bisa naik haji kalau nyenggol perempuan batal? Ketika tawaf tidak bisa dihindari, pasti senggolan. Karena laki perempuan nggak ada hijab sama berputar tawaf bareng-bareng, dah pasti nyenggol. Jadi orang yang mazhab Syafi'i dipastikan tidak bisa naik haji. Jadi pindah nggak? Ya pindah. Harus nggak? Ya harus. Tetapi pindahnya itu bukan berarti dengan alasan darurat, bukan. Darurat itu baru dipakai ketika semua mazhab melarang. Tetapi ketika ada mazhab lain yang membolehkan, maka prosedurnya kita pindah mazhab, bukan hukum darurat. Begitu. Kira-kira seperti itu. Ya, itu siapa? Mazhab Maliki, yaitu yang mengatakan bahwa nyenggol perempuan itu tidak batal. Ya, gitu. Yang karena Imam Maliki mengatakan aula mastumun nisa itu artinya lil musyarakah, senggol-senggolan bukan nyenggol. Lanang nyenggol wadone nyenggol. Lanang yang ngeremet wadone lanang yang ngerogo wadone ya rogo-rogo remet-remetan yang batal. Lo nyenggol aja enggak apa-apa. Itu maksudnya, karena mula masa itu artinya musyarakah, ya maknanya lil musyarakah, saling, ya saling pegang memegang, saling sentuh menyentuh, ya itu artinya apa ya, hubungan seksual, bercinta, ya kan? Nah semacam itu, sehingga dari bercinta dengan penuh syahwat, ya artinya ya tidak bisa dihindari, akan keluar mati, keluar mani dan sebagainya, ya kan begitu masalahnya. Kalau nyenggol-nyenggol nggak ada masalah itu. Jadi akhirnya Pak, nah kemudian lagi ada larangan pindah mazhab, talfik itu larangan. Ini juga mesti saya jelaskan. Talfik itu tidak boleh ketika menyangkut hukum pidana dan hukum perdata. Karena kalau terjadi talfik pindah mazhab, di situ akan menjadi masalah, yaitu tidak ada kepastian hukum. Umpamanya orang mencuri, kalau mazhabnya mazhab Syafi'i dipotong sampai pergelangan sini, tapi kalau mazhabnya mazhab Syiah cukup jerijingnya saja. Jadi karena ini kasusnya pencurian, maka ke mahkamahnya mahkamah Syiah supaya dipotong jerijingnya aja. Kalau mahkamahnya mahkamah Imam Syafi'i dipotong setengahnya. Itu nggak boleh begitu tuh. Tapi kalau dalam ibadah mah nggak ada masalah. Kalau ibadah mah tergantung yang Anda yakin. Masa berhubungan dengan Tuhanmu terikat dengan kemazhaban, keyakinanmu. Paham dikit ya? Sholat, wudhu, ya kan, yang sifatnya ibadah-ibadah seremonial macam itu silakan apa yang Anda yakini. Saya mazhabnya Syafi'i, tapi saya kalau apa namanya mencuci kepala itu saya cuci semuanya. Wamsahu biru usikul seluruhnya sampai ke sini. Kalau Imam Hambali langsung telinga, langsung sini, langsung telinga, semua. Kalau Imam Syafi'i cukup dengan satu jari, tur, sah. Saya nggak yakin, saya mau dipaksa, nggak bisa dong. Iya, tapi kalau Anda yakin silakan, kan gitu. Anda yakin, sah itu, betulnya. Saya nggak yakin. Maka saya usah seluruhnya sesuai dengan mazhab Hambali. Boleh nggak? Ya boleh. Itu masalah ibadah. Kecuali kalau masalah pidana dan perdata, tidak boleh talfik. Jadi pemahaman talfik ini juga nggak jelas sesungguhnya. Dikiranya semuanya. Bagaimana wudhunya Imam Syafi'i, batanya Maliki? Ya terserah kamu itu kalau masalah ibadahmu. Iya. Jadi artinya bahwa hasil
ijtihad mereka sendiri juga artinya kan sangat tergantung, ya, sangat kondisional. Imam Syafi'i mengatakan bahwa nyenggol perempuan itu batal. Ini kan akibat karena beliau tidak bisa memprediksi bahwa nanti di kemudian hari orang haji jumlahnya puluhan juta akan berputar di Ka'bah itu pasti nyenggol. Dikiranya ya angger segitu aja 500 orang sekali. Dikiranya. Lah, saya yakin kalau Imam Syafi'i lahir lagi pasti di awit mana? Iya, berarti tidak mungkin dong Allah memutuskan nyenggol batal yang berakibat tidak bisa naik haji, kan nggak mungkin dong. Iya. Betul nggak? Nah, itu persoalannya. Jadi ya seperti itu. Kemudian juga